Kerabat Mbak Dewi tadi pun menjelaskan gitu. Ngasih tahu Mbak Dewi kalau yang diambil sama Mas Eka itu, yang ditemukan sama Mas Eka adalah sesuatu yang biasa disebut sebagai basangan atau uang untuk tumbal pesugihan kayak gitu. Ya, hal semacam itulah. Jadi memang itu kayak uang pancingan gitu ya, uang pancingan untuk nyari tumbal pesugihan. Dan hari itu naasnya Mas Eka yang menemukan. Cerita kali ini masih datang dari salah satu kawan subscriber, dan kali ini datang dari Mbak Nami di Semarang yang bercerita tentang sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan. Jadi beberapa waktu yang lalu Mbak Nami itu menghadiri sebuah acara takziah, dan di sana dia bertemu dengan salah satu sahabatnya yang udah cukup lama nggak pernah ketemu gitu. Namanya itu Mbak Dewi, dan selepas pengajian mereka itu ngobrol-ngobrol di depan rumah. Nah, di momen itu Mbak Dewi bercerita tentang sesuatu yang tragis yang menimpa kakaknya atau masnya, namanya Mas Eka. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, dari obrolan itu, dari ceritanya Mbak Dewi yang bercerita tentang sesuatu yang tragis menimpa kakaknya Mas Eka itu, dari situ Mbak Nami akhirnya meminta izin, Mbak, ini cerita ini boleh di-share ke Lapak Horor nggak? Dan jawabannya boleh, dan hari ini ya kita coba share ke kawan-kawan semuanya. Jadi suatu hari, kejadiannya udah lama, sekitar tahun 2000. Hari Minggu pagi, kakaknya Mbak Dewi, Mas Eka itu nganter ibunya ke pasar buat belanja. Itu udah kayak menjadi rutinitas setiap hari Minggu, di mana Mas Eka itu nggak kerja, lagi libur, ya udah nganter ibunya ke pasar sana kan. Sesampainya di pasar, ibunya belanja masuk ke dalam pasar sana, sementara Mas Eka itu cuman duduk nungguin di daerah parkiran situ. Nah, lagi santai, lagi nunggu, lagi tengok-tengok sana sini gitu. Tiba-tiba matanya itu tertuju pada sebuah bungkusan yang memang posisinya atau letaknya itu nggak terlalu jauh dari motornya Mas Eka, dari posisi Mas Eka duduk waktu itu. Dan itu cukup mengganggu gitu ya, mengganggu penglihatan juga. Ini apa gitu, kok ada sesuatu yang kayaknya baru, dan ini kayaknya orang ketinggalan begitu. Akhirnya Mas Eka pun coba ngedeketin ke sana, posisinya tuh di depan motornya. Ngedeket ke sana, diambillah tas kresek tadi dan coba dibuka. Seret, wah ternyata uang. Akhirnya ditutup lagi. Mas Eka pun bawa ke deket motor sana buat mastiin gitu, soalnya takutnya itu juga mengundang ini ya, pandangan dari orang lain gitu. Akhirnya seperti itu diambil gitu kan. Udah kereta lewat, dibuka begini, itu adalah segepok uang yang kurang lebih waktu itu jumlahnya ada 4 bendel apa ya, ada 4 bandel, oh ya, ada 4 bandel, itu masing-masing 1 juta.
perkiraannya Mas Eka waktu itu. Dan ada hal yang sedikit aneh sebenarnya. Di tumpukan uang itu ada juga bunga-bunga atau kembang-kembangnya gitu. Kok ada kembang-kembangnya ya? Ah, bodoh lah. Nah, waktu itu mungkin Mas Eka nggak mikir yang macem-macem ya. Akhirnya bunganya diambilin, dibuang gitu. Wah, duit gitu. Udah diumpetin, taruh di dalam jok motor situ. Ibunya pun datang, Mas Eka pun pulang. Dan Mas Eka itu merahasiakan mengenai temuannya tadi. Sesampainya di rumah, ibunya udah ke belakang sana. Mas Eka tuh ngambil uang tadi. Coba dihitung, dibuka begitu lagi kan. Dihitung ada 4 bandel tadi. Dihitung 7, 40, 100 kayak gitu. 3, 7, 40, 100. Nah, waktu menghitung itu Mbak Dewi tuh ngelihat, Mas, kok cara ngitungnya kayak gitu? Itu ngitung apaan kayak gitu? 3, 7, 10, 100. Nggak jelas banget kata Mbak Dewi seperti itu. Mas Eka pun ngejawab, ya ini ngitung yang bener tuh kayak gini gitu. Ya enggak lah Mas lah, harusnya tuh 100, 200, 300 gitu. Atau berapa, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ini kok malah 3, 7, 100. Kayak gitu, 3, 7, 40, 100 gitu. Itu ngitung apa? Udahlah kamu mana ngerti beginian, kata Mas Eka seperti itu. Nah di situ mereka akhirnya berdebat gitu ya. Nah sebelum waktu itu, kan Mbak Dewi belum ngerti nih, sebelum dihitung, sorry ada yang kelewat, sebelum momen dihitung, Mbak Dewi itu sempat nanya, Mas itu apa Mas? Jangan bilang-bilang ibu gitu, loh kok duit Mas, duit dari mana itu Mas? Ah enggak, ini aku nemu, itu halal atau haram ya Mas ya? Ya halal lah, orang aku nemu katanya, aku nggak nyolong kok, aku nemu, kata Mas Eka tuh seperti itu. Ya, tapi tetap aja kata Mbak Dewi. Nah, mereka tuh berdebat seperti ya. Nah, waktu itu pas kebetulan ibunya lewat gitu. Tapi ini ada apa nih? Oh, nggak ada apa-apa Bu. Itu akhirnya ibunya udah lewat gitu aja. Itu tetap disembunyiin ya dari ibunya. Dan setelah itu ya tadi Mas Eka melanjutkan dengan aktivitas berhitung yang aneh itu. 7 sekian sampai 100. Udah setelah itu mereka berdebat gitu, nggak selesai-selesai, akhirnya udahlah kamu ngerti apa gitu. Mas Eka nutup begitu aja. Uang tadi dibawa masuk ke dalam kamar di sana. Dan di sana sepintas Mbak Dewi itu masih ngelihat uang tadi yang 4 bandel itu dimasukin masing-masing ke dalam amplop. Dan amplop tadi itu ditulisin sesuai yang disebutin Mas Eka itu. 3, 7, 40, 100 seperti. Dan itu dimasukin, disimpan di sela-sela bajunya Mas Eka waktu itu. Setelah itu ya siang itu semuanya baik-baik aja. Mas Eka tampak ceria, tampak seneng gitu ya. Namanya baru dapat rezeki nomplok, pasti seneng, mukanya tuh cerah ceria seperti itu. Sampai akhirnya malam harinya nih, Mas Eka, sorry ada bunyi. Mas Eka itu katanya bermimpi. Mulai mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Jadi malam harinya, malam pertamanya, itu Mas Eka bermimpi dia ketemu sama seorang laki-laki yang badannya tuh tinggi besar, hitam. Dia naik kuda juga, kudanya juga besar. Dan si laki-laki tadi itu bawa sebilah pedang. Di sana Mas Eka ketakutan ya, kamu siapa? Kamu siapa ya? Aku akan menjemput kamu, kata si lelaki itu. Udah Mas Eka ketakutan, akhirnya kebangun di situ. Udah mungkin kebangun namanya mimpi, kayak mimpi direp-rep gitu. Ya pasti biasanya itu badannya basah sama keringat kayak gitu, napasnya ngos-ngosan. Dan hal itu ternyata terjadi selama beberapa hari ke depan, sekitar 7 hari ke depan. Mas Eka itu terus mengalami mimpi-mimpi seperti tadi. Sampai akhirnya Mas Eka itu mulai ada sedikit yang aneh dalam dirinya. Nah, Mbak Dewi itu tahu mengenai mimpinya Mas Eka itu tadi setelah beberapa hari dia mengalami itu ya. Sebelum kondisinya makin memburuk. Ditanya, Mas kamu kok kondisinya sekarang jadi seperti itu? Kenapa Mas lagi sakit atau gimana? Mas Eka pertama awalnya ditanya seperti itu diam, tapi lama-lama dia pun cerita. Jadi gini Wi, aku entah kenapa ya Wi ya, belakangan kok mimpi nggak enak.
mimpi aku ketemu seperti ini dan aku dikejar-kejar, katanya aku mau dijemput. Di situ Mbak Dewi itu sempat menyampaikan sesuatu gitu, Mas, mungkin ada hubungannya sama uang yang kamu temuin itu kali. Wah, nggak ada urusan sama itu. Mas Eka tetap ngeyel gitu ya. Dan akhirnya udah kurang lebih sekitar 7 hari. Kondisinya Mas Eka itu benar-benar makin buruk, badannya tambah kurus, mukanya pucet, pandangannya tuh sering kosong. Kalau diajak ngobrol itu mulai nggak nyambung, sering bengong kayak gitu. Dan hari itu Mas Eka itu ceritanya pamitan sama ibunya, sama Mbak Dewi juga. Aku berangkat kerja dulu ya, katanya. Loh, Kak, kamu kan badannya lagi kayak gitu, Kak. Kamu kayaknya masih sakit, Kak. Jangan dulu lah. Enggak, aku mau berangkat dan hari ini aku mau lembur, katanya kayak gitu. Ibunya sama bapaknya itu udah bersih keras untuk melarang Mas Eka kerja hari itu. Termasuk Mbak Dewi karena ngelihat kondisinya yang kayak gitu tadi. Makin hari makin memburuk. Khawatir gitu, takutnya terjadi apa-apa di kantornya. Jadi begini, lokasi kerjanya Mas Eka itu cukup jauh, jaraknya sekitar 10 km. Dan ya itu salah satu yang dikhawatirkan sama mereka juga. Ini takutnya soalnya menempuh jarak jauh juga, harus naik motor, takutnya ada apa-apa gitu. Tapi Mas Eka tetap keras kepala. Enggak, aku mau berangkat kerja, nggak apa-apa kok, kata Mas Eka. Seperti ya udah. Akhirnya Mas Eka pun pamitan, berangkatlah Mas Eka pagi itu, berangkat kerja, mau lembur. Biasanya kalau lembur-lemburnya Mas Eka, sore-sorenya ya paling jam 5 sore atau menjelang maghrib itu udah pulang ke rumah. Pas hari itu juga, orang tuanya Mbak Dewi, bapak ibunya memang ada rencana buat pergi ke salah satu sanak saudaranya yang jaraknya lumayan cukup jauh dan kemungkinan pulangnya akan sedikit malam. Jadi bapak ibunya tuh pesan sama Mbak Dewi, "Wih, kamu hati-hati di rumah ya sendirian, Eka soalnya lembur, bapak sama ibu juga mau ke rumah saudara. Nanti pulangnya mungkin agak malam," kata Mbak Dewi. "Oh nje Pak, enggak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Lagian Mas Eka juga pulangnya kan nggak terlalu malam, paling sore," katanya seperti itu. Oh ya udah, akhirnya bapak ibunya pun pergi. Nah, pagi itu ya suasana hati Mbak Dewi itu sebenarnya udah nggak enak gitu. Dan bener aja, kurang lebih sekitar udah sore, dimana jamnya Mas Eka pulang. Ini udah jam 5 sore, kok Mas Eka belum pulang ya? Kemana ya dia? Mbak Dewi itu mulai resah hari itu. Dia sering ngelihat jam, oh udah jam 5 lewat 15. Ngelihat ke pintu lagi, kok Mas Eka belum pulang. Wah, udah setengah 6 sore. Ngelihat ke pintu lagi, kok Mas Eka belum pulang. Sampai itu ngelewat maghrib dan sampai malam gitu. Kurang lebih mungkin sekitar hampir jam 10 malam. Mas Eka tuh nggak pulang-pulang. Ini kemana gitu. Aku nggak tahu gitu. Gimana cara ngubunginya. Tahun segitu orang yang namanya HP kan masih jarang ya. Telepon rumah juga masih jarang, bukan masih jarang, emang jarang juga yang punya. Jadi Mbak Dewi itu emang bingung gimana cara ngontek Mas Eka atau cara ngubungin orang tuanya kayak gitu. Ya udah, Mbak Dewi itu dengan perasaan yang panik, resah, dia coba ya menunggulah sebisanya Mas Eka gitu. Dia berdoa ya semoga nggak ada apa-apa sama Mas Eka. Aku ngeliat jam lagi, udah hampir jam 10, ngeliat ke pintu lagi, udah pandangannya malam itu cuma itu doang, jam pintu, udah itu aja. Sampai sekitar jam 10 malam, tiba-tiba kedengeran ada suara orang ngetok pintu. Tok 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 gitu, tapi nggak ada salam, nggak ada apa, cuman tok 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 gitu. Mbak Dewi kan sempat nengok begini, loh Mas Eka pulang. Langsung dibuka pintunya. Begitu dibuka, nggak gimana-gimana. Biasanya kan nyapa lah atau apa gitu. Itu langsung celonong begitu aja. Terus duduk di sofa ruang tamu, sofa ruang tengah gitu. Langsung celonong masuk duduk di sana.
Pas itu ditanya sama Mbak Dewi, loh Mas, kamu kenapa Mas, kok pucat banget kayak gitu Mas? Motormu mana Mas, gitu mogok atau gimana? Kok pulangnya nggak pakai motor? Ditanya seperti itu, Mas Eka masih diem aja begitu. Pandangannya kosong, mukanya pucat. Dan Mbak Dewi di situ sempat kepikiran, ini kok aneh ya, kok baunya wangi banget ya. Baunya wangi melati. Jadi bener-bener dari badannya Mas Eka itu baunya melati itu tadi keluar, dan keluarnya itu sangat kuat. Mbak Dewi berpikir, ini emang kapan ya, sejak kapan Mas Eka itu pakai parfum melati? Kayaknya setahuku tuh nggak pernah gitu, kata Mbak Dewi. Dan setelah itu ngeliat kayak gitu ya kondisinya Mas Eka, sambil pikirannya terus berpikir, bertanya-tanya, nanya ke Mas Eka, Mas, aku bikinin teh ya Mas, teh anget gitu. Akhirnya Mbak Dewi pun ditanya seperti itu masih diem. Mbak Dewi pun ke belakang bikinin teh anget, ke situ ditaruh, ini Mas diminum Mas, mumpung masih anget gitu. Nanti kalau udah dingin kan gak enak, coba diminum Mas. Ditanya seperti itu masih diem aja. Dan bau melati itu, bau wangi itu bener-bener udah memenuhi seluruh ruangan tadi. Bener-bener udah, baunya itu nyengat banget, baunya itu kuat banget. Ini Mas Eka kenapa ya Mas? Mas, kamu kenapa sih Mas gitu, kok diem aja gitu? Ada apa? Motormu di mana? Kamu habis ngalamin apa sih kok kayak gini? Kayak gitu Mbak Dewi. Dan yang namanya teh itu nggak pernah disentuh sama Mas Eka. Mas Eka tetap diem aja begitu. Bajunya tuh sama persis dengan apa yang dipakai sewaktu pagi mau berangkat. Itu bener-bener Mas Eka lah. Sampai akhirnya mungkin kurang lebih sekitar 15 menit setelah Mas Eka datang, tiba-tiba pintunya pun ada yang ngetuk lagi, pintu depan rumah itu. Tok tok tok, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya adalah suara bapak-bapak. Dan Mbak Dewi itu kayak kenal, ini kayak tahu suara ini gitu. Ini suara, tapi udahlah bodo amat gitu. Akhirnya apa? Jadi begini, Mbak Dewi pun bangun mau ngebukain pintu depan. Nah, saat Mbak Dewi bangun, Mas Eka pun ikut bangun dan dia langsung nyelonong. Kan biasanya begini, laki-laki udah malam, ya laki-laki biasanya yang ngebukain pintu gitu. Ini Mas Eka bangun, dia langsung nyelonong ke arah kamarnya. Bahkan waktu itu Mbak Dewi tuh sempat ngelihat Mas Eka berjalan ke sana, ninggalin bau melati, ngelewatin depannya Mbak Dewi. Bau melatinya bes keluar lagi, wangi banget baunya. Dia masuk ke dalam kamar dan Mbak Dewi tuh bener-bener jelas ngelihat Mas Eka itu nutup pintu, sampai pintunya itu ditutup grep gitu. Udah Mbak Dewi kesana karena ada yang ngetok lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedua kalinya Mbak Dewi jawab. Kesana ke depan dibuka jegrek. Nah itu adalah sosok yang Mbak Dewi kenal. Itu adalah sosok Pak RT. Maaf Mbak Dewi gitu. Oh iya Pak RT, ada apa malam-malam malam-malam begini kesini gitu, ada urusan apa Pak RT gitu. Ini Bu Dewi, saya dengan ini bapak ini. Dan pas Mbak Dewi nengok, oh ternyata yang satunya itu adalah seorang polisi. Nah di situ, iya ini dari kepolisian Mbak Dewi, saya cuman mengantarkan ke sini aja. Nanti biar bapak polisi yang menjelaskan ke Mbak Dewi sama keluarga gitu. Oh iya, silakan masuk Pak RT. Akhirnya dipersilakan masuk Pak RT sama bapak polisi tadi. Gini Pak polisi, mungkin bisa langsung dijelaskan ke Mbak Dewi. Bapak sama ibu kemana ya Mbak ya? Bapak sama ibu lagi di rumah saudara, mungkin sekarang masih perjalanan pulang. Belum nyampe sekarang Pak, saya sendirian di sini gitu. Nah waktu itu baru mau ngomong, saya sendirian, tapi ada baru mau nyebut Mas Eka gitu, baru pulang masuk ke sana, Pak polisinya itu motong. Jadi gini Mbak, langsung aja ya Mbak ya, karena udah malam, Mbaknya juga sendirian, ya kami nggak enak gitu ya Mbak, karena kamu laki-laki semua gitu. Oh iya silakan Pak. Jadi gini ya, kami kesini tuh membawa kabar yang nggak enak Mbak. Lebih tepatnya kayak semacam kabar duka. Ini nggak tahu ya prosedur kepolisian dalam menyampaikan informasi ke keluarga korban gimana, itu nggak tahu tepatnya gitu. Ini cuman improvisasi aja. Jadi gini Mbak, itu kami membawa kabar yang nggak enak yang berhubungan dengan
Mas Eka. Jadi Mas Eka itu tadi sore mengalami kecelakaan di perlintasan kereta api yang memang nggak ada palang pintunya. Nah di situ Mbak Dewi, terus gimana Pak? Ya Mas Eka meninggal Mbak gitu. Di situ Mbak Dewi nggak bilang innalillahi atau apa gitu, tapi lebih ke diem gitu ya, karena nggak percaya dengan yang bener Pak, jangan bercanda Pak. Iya Mbak, saya tujuan kami kesini itu memang mau menyampaikan hal itu gitu. Kami nggak mungkin main-main, nggak mungkin Mbak. Nggak mungkin Pak. Itu Pak, Mas Eka baru pulang, baru tadi duduk di sini. Baru tadi duduk di sini Pak. Itu teh angetnya saya buatin itu buat Mas Eka, tapi memang belum diminum Pak. Nah di situ Pak Polisi sama Pak RT cuman ya senyum aja gitu ya. Kayak senyum aja, dan itu di sana tadi baru masuk Pak, sumpah saya tuh ngelihat orang Mas Eka tuh baru masuk ke pintu kamar. Akhirnya Mbak Dewi pun bangun, dia ke sana menuju ke pintu kamarnya Mas Eka situ sambil manggil-manggil Mas Eka gitu. Diketok-ketok Mas Eka, dipanggil-panggil Mas Eka, dibuka begini, pintunya masuk ke dalam, loh kok nggak ada Mas Eka, dicariin ke belakang, kali aja pikir Mbak Dewi waktu itu, siapa tahu Mas Eka keluar tapi Mbak Dewi itu nggak ngelihat gitu. Akhirnya Mbak Dewi pun keluar kamar. Dia coba nyari di kamar bapak ibunya. Mas Eka, dibuka lagi, kok nggak ada lagi. Belum menyerah, Mbak Dewi nyari ke arah dapur sana, ke belakang seluruh rumah sambil teriak-teriak Mas Eka gitu, sampai akhirnya waktu itu Mbak Dewi tuh kerasa bagian dengkulnya atau bagian kakinya tuh lemes banget. Pandangannya mulai berkunang-kunang dan kepalanya tuh pusing, sampai akhirnya Mbak Dewi tuh bener-bener gak inget apa-apa, gak bisa ngeliat apa-apa lagi, dan Mbak Dewi itu pingsan gitu. Akhirnya pingsan, dan setelah Mbak Dewi bangun, kondisinya itu udah rame, dimana di sana jenazahnya Mas Eka itu udah diantar pulang ke situ. Udah banyak warga yang berkumpul di sana untuk bacain doa, termasuk bapak ibunya yang nangis histeris juga. Di situ Mbak Dewi bangun ya langsung histeris nangis, langsung melukin Mas Eka. Mas gitu, kok ninggalin aku cepet banget seperti ini. Mbak Dewi tuh bener-bener ngerasa kayak udah kehilangan gitu separuh hatinya, separuh nyawanya gitu, dimana ya kesehariannya itu dihabisin dengan kakaknya itu Mas Eka. Tapi hari itu Mas Eka udah pergi dengan cara yang tragis seperti itu, dan itu memaksa Mbak Dewi untuk bisa ikhlas menerima semuanya. Tapi kepergiannya Mas Eka itu meninggalkan satu pertanyaan besar gitu, atau mungkin lebih dari satu ya, banyak pertanyaan. Yang pertama adalah, siapa sih sosok yang datang malam-malam itu yang mirip banget dengan Mas Eka, yang baunya wangi banget, bau melati, dengan pandangan kosongnya itu. Dan Mbak Dewi itu benar-benar jelas ngelihatnya, itu nggak dalam bentuk bayangan atau apa, itu benar-benar bentuknya tuh ya kayak manusia padat. Cuman memang dari tingkah lakunya itu yang aneh aja, sama bau itu. Itu menjadi pertanyaan besar sampai sekarang buat Mbak Dewi ya. Mungkin orang-orang banyak yang bilang kalau yang Mbak Dewi lihat malam itu adalah sosok Korin, yang ya wallahu alam ya, mungkin tujuannya mau ngasih tahu kalau aku udah nggak ada. Bisa jadi seperti itu, atau sesuatu yang lain yang kita nggak tahu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini ada hubungannya sama uang, atau yang biasa ya, uang yang ditemukan sama Mas Eka itu, apakah ada hubungannya? Dan seiring berjalannya waktu, ada salah satu kerabatnya Mbak Dewi yang ngedenger kejadian tadi ya, bahwa Mas Eka itu menemukan sejumlah uang seperti ini kondisinya. Dimana sebelumnya Mas Eka itu sempat menceritakan
kondisi uangnya ya, itu ada kembangnya, kayak gitu itu udah sempat diceritain semuanya. Nah, kerabat Mbak Dewi tadi pun menjelaskan gitu, ngasih tahu Mbak Dewi kalau yang diambil sama Mas Eka itu, yang ditemukan sama Mas Eka adalah sesuatu yang biasa disebut sebagai basangan atau uang untuk tumbal pesugihan kayak gitu. Hal semacam itulah. Jadi memang itu kayak uang pancingan gitu ya, uang pancingan untuk nyari tumbal pesugihan. Dan hari itu naasnya Mas Eka yang menemukan, dan hal itu dipercaya sama kerabatnya Mbak Dewi tadi, dan mungkin Mbak Dewi juga mempercayai itu kalau Mas Eka menjadi salah satu itu ya. Meskipun yang namanya usia kan itu urusan yang maha kuasa yang bikin hidup, tapi kadang ada kejadian-kejadian seperti itu ya, tentu aja itu seizin yang kuasa juga gitu. Ya, memungkin aja hal itu terjadi, dan mungkin bisa jadi itu memang benar. Yang disebut uang basangan itu atau uang jebakan untuk mencari tumbal pesugihan itu ya menimpa Mas Eka hari itu. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya dari Mbak Dewi. Memang banyak kasus seperti ini ya. Kalau nggak salah, Mbak Nami ini dulu juga pernah cerita tentang hal seperti itu, yang lagi-lagi uang dalam kresek. Dan beberapa bulan yang lalu gue juga pernah ngedenger ada orang nemu plastik kresek, dan itu diletakkannya di pojokan pasar yang kondisinya tuh bersih gitu. Pasar kondisinya bersih, tapi di situ ada plastik kresek, dan di situ ditemuin sama tukang sapu. Bagian kebersihannya pasar. So, ini apa, kresek dibikin kok berat gitu kan. Akhirnya diambil, udah sempet diambil begini, dibuka, duh kok uang gitu. Tapi si orang tadi nggak berani ngambil, itu diikat lagi, dikonsultasikan gitu ke orang-orang yang ada di sana. Saya nemu ini, ada yang kehilangan nggak? Pertama seperti itu. Ada yang kehilangan nggak? Waktu itu memang dihitung jumlahnya sekian ya, tapi nggak disebutin jumlahnya sekian. Jadi kalau misal ada yang ngaku-ngaku, kan sebutin dulu gitu jumlahnya segini enggak, dan ternyata itu enggak ada yang ngaku satu pun. Dan kondisinya juga mirip, ada bunga-bunga, ada sesuatu lah kayak jajanan pasar kayak gitu. Yaitu dipikirnya si orang bersih-bersih tadi itu adalah orang yang habis belanja dari pasar, beli bunga juga, karena kebetulan waktu itu adalah Kemis Wage, mau Jumat Kliwon. Biasanya orang mau pada nyekar, mikirnya kayak gitu, bunganya itu ditaruh satu plastik di sana, tumpah atau gimana, sama ada jajanan pasar kayak gitu. Udah dibawa, ditanyain begitu, ini punya siapa. Akhirnya ada satu orang yang ngasih tahu, Mas gini Mas, sebaiknya uang tadi jangan diambil Mas, gini aja, uangnya sedekahin aja kemana, kayak ke masjid, atau ya ke masjid aja deh gitu, untuk pembangunan gitu ya. Jangan dikasih makan ke orang. Kenapa Mas? Takutnya itu basangan gitu. Basangan itu apa Mas? Basangan yaitu tadi uang pancingan buat nyari tumbal pesugihan gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, takutnya begitu. Ini ya, saya ngomong kayak gini bukannya nanti biar buat saya, enggak. Itu beneran deh, kasih ke siapa kayak yang lagi pembangunan masjid atau apa gitu, fasilitas umum gitu aja. Jangan dikasih ke orang, jangan dibalikin lagi ke sana. Kenapa? Nanti ada orang lain yang ngambil, dan takutnya orang tadi bisa jadi korban juga dari pasangan itu, dari pancingan tadi. Oh iya ya, akhirnya si bapak tadi pun muter-muter gitu ya, selesai dari kerjaannya dia muter-muter gitu nyari yang ada pembangunan masjid atau musola, dan uang tadi pun diserahin ke situ. Dan hal ini alhamdulillahnya setelah itu ya nggak terjadi apa-apa. Dan hal ini juga mirip dengan apa yang dialami sama keluarganya Mbak Dewi, yang berhubungan dengan uang yang ditemukan sama almarhum Mas Eka itu. Jadi uang tadi akhirnya, nah kerabatnya itu menyarankan sama, ini disumbangin ke itu aja, ke pembangunan masjid yang terdekat aja. Dan akhirnya bener aja uang itu diambil, disumbangin ke sana, ke pembangunan masjid tadi ya. Udah setelah itu alhamdulillahnya nggak ada yang terjadi apa-apa lagi. Cuman itu tadi, hanya kecelakaannya Mas Eka aja yang sampai sekarang itu katanya masih terngiang di kepalanya Mbak Dewi ya, di hatinya Mbak Dewi masih
ya intinya masih rindu lah dengan kakaknya itu. Kenapa hal seperti ini, kenapa hal setragis ini harus terjadi sama Mas Eka kayak gitu. Dan untuk kawan-kawan ya minta doanya juga buat almarhum, buat ya Mbak Dewi juga supaya lebih cepat mengikhlaskan, dan untuk almarhum semoga diterima segala amal baiknya dan diampuni semua dosanya kayak gitulah. Siapapun itu, terima kasih pokoknya buat Mbak Dewi sama Mbak Nami yang udah berbagi cerita ini untuk Lapak Horor. Terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan semuanya di rumah, terima kasih banyak juga udah mau nonton, udah mau dengerin. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kisah ini, dan sesuatu yang negatif kita buang jauh-jauh gitu. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Semoga kita juga diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Gue mohon maaf, misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Buat Mbak Nami dan Mbak Dewi, kalau ceritanya gak memuaskan juga harap dimaafkan gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.